Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Saputri dengan NIM 05641831 dari Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ UT Palembang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas 3 Teknologi Pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Saya akan menjelaskan rangkuman dari sesi 1 sampai dengan sesi 7. Apa itu pendidikan jarak jauh? Pendidikan jarak jauh atau PJJ adalah metode pembelajaran di mana siswa dan pengajar tidak bertatap muka secara fisik, melainkan terpisah oleh jarak. Pembelajaran ini sepenuhnya sah dan diakui negara, memanfaatkan teknologi informasi seperti e-learning, video conference, dan modul digital untuk menghubungkan keduanya. Mengapa pendidikan jarak jauh itu penting? Pendidikan jarak jauh penting karena mendobrak batasan ruang dan waktu. Metode ini membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat terpencil, mereka yang terikat dengan pekerjaan atau yang terkendala biaya. Konsep dasar pendidikan jarak jauh. Konsep dasar pendidikan jarak jauh berkembang dan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa hal seperti kemajuan dan perkembangan produk-produk teknologi yang digunakan dalam pendidikan, perubahan aksesibilitas teknologi oleh peserta didik, dan semakin besarnya variasi kebutuhan pendidik di kalangan masyarakat. Ciri pokok pendidikan jarak jauh. Yang pertama, keterpisahan antara pengajar dan peserta didik sepanjang proses pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media elektronik sebagai alat pembelajaran. Yang ketiga, kemandirian belajar. Yang keempat, bersifat fleksibilitas. Dan kelima, adanya bahan ajar mandiri. Apa saja sih manfaat pendidikan jarak jauh? Yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat, akses materi, sumber belajar dan fasilitas belajar yang luas, interaksi dan kolaborasi visual, dukungan pembelajaran yang personal, tentu saja biayanya lebih murah. Apa saja tantangan pendidikan jarak jauh? Yaitu pertama, ketidakmerataan jaringan internet dan keterbatasan kepemilikan perangkat pintar seperti laptop atau ponsel di berbagai daerah, khususnya wilayah pelosok atau pedesaan. Yang kedua, pembelajaran yang monoton membuat siswa mudah bosan, stres, dan kehilangan fokus saat harus menatap layar dalam jangka waktu lama. Yang ketiga, tidak semua tenaga pendidik dan siswa memiliki kemampuan literasi digital yang memadai untuk menggunakan platform pembelajaran daring secara maksimal. Yang keempat, itu minimnya interaksi langsung menyebabkan hilangnya sentuhan emosional sehingga karakter dan empati siswa lebih sulit terbentuk. Bagaimana solusi pendidikan jarak jauh? Solusinya itu bisa dengan pemerintah dan sekolah menyediakan bantuan kuota, data, atau perangkat, pemanfaatan modul atau buku cetak untuk area tanpa koneksi. Guru perlu menerapkan metode gamification atau kuis berhadiah dan memadukan pembelajaran sinkron atau tatap muka virtual singkat dengan asinkron atau materi video dan tugas mandiri. Memberikan durasi istirahat yang cukup di antara jam pelajaran virtual agar siswa tidak mengalami kelelahan visual. Mengadakan pelatihan atau workshop peningkatan kompetensi digital secara berkala bagi para guru dan staf pengajar. Memilih platform pembelajaran yang memiliki antarmuka sederhana atau user friendly dan mudah digunakan oleh siswa. Dan yang terakhir itu membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan tugas diskusi virtual. Aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Keraguan terhadap kualitas pendidikan jarak jauh diasosiasikan dengan besarnya jumlah peserta didik, seperti halnya keraguan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tatap muka. Bila jumlah peserta didik dalam satu kelas melebihi standar yang ditentukan, maka akan muncul keraguan atas efektivitas pembelajarannya. Terima kasih, sekian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.